Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratunisa, NIM 159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi model fungsi produksi Stochastic Frontier. Nah, Stochastic Frontier sendiri merupakan metode yang digunakan dalam mengestimasi batas produksi untuk mengukur tingkat efisiensi produksi. Nah, dalam pembahasan kali ini saya menggunakan dua output, yaitu estimasi batas produksi dan juga pengukuran tingkat efisiensi produksi dengan software Frontier 4.1. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya dalam menganalisis Frontier, yang pertama ada memasukkan data sekunder yang telah diperoleh pada data Excel yang terdiri dari nama responden, jenis data, jumlah produksi, dan input yang lain secara urut. Kemudian yang kedua, dalam data Excel, nama responden diganti dengan penomoran angka dan jenis data yang digunakan juga dimasukkan. Kemudian selanjutnya data diubah dalam bentuk len dan disusun dengan 6 digit di belakang koma. Kemudian untuk yang selanjutnya, data disimpan pada folder Frontier menggunakan extension ms-dos.txt. Yang kelima, data yang telah disimpan tadi itu diubah dalam penamaan .dta. Kemudian yang terakhir, data diolah menggunakan file frontier.exe. Nah, di sini ada tabulasi data. Untuk respondennya ada 120 responden, cuman di sini saya tampilkan 24 responden karena jumlah respondennya terlalu banyak, jadi yang saya masukkan cuma 24. Di sini variabel yang saya gunakan ada produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan juga ada pupuk fosfat. Ini nomor respondennya kita ubah menjadi penomoran, ada 1 sampai 120. Kemudian jenis datanya di sini saya tulis 1 karena termasuk jenis data cross section. Selanjutnya ini data yang disimpan dengan MS-DOS, itu tampilannya seperti ini. Kemudian untuk hasil output yang pertama ada the final MLA estimate R. Ini terdapat nilai beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, ada nilai sigma, ada nilai gamma. Kemudian ada koefisien standard error sama T rasio, dan juga ada nilai LR test yang diketahui. Kemudian untuk interpretasinya, berdasarkan hasil output diketahui nilai LR sebesar 17,8 dan nilai kode PAM sebesar 5,13, yang berarti LR lebih besar dari KP, yaitu pada analisis ini hipotesa H0 ditolak dan diterima hipotesa H1, yang artinya bahwa pada daerah penelitian tersebut terdapat kasus inefisiensi. Kemudian berdasarkan hasil output juga diketahui nilai T hitung gamma sebesar 5,39, sedangkan nilai T tabel dengan derajat kesalahan 1% yaitu 1,68. Maka di sini T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan 0,95. Ini diperoleh dari nilai koefisien atau 95% error term disebabkan karena inefisiensi. Error term di sini merupakan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produktivitas tertinggi sebesar 95% yang disebabkan adanya inefisiensi teknis. Sedangkan untuk 5%-nya lagi itu disebabkan karena adanya risiko. Sehingga model ini cocok dengan kondisi data yang kita miliki. Selanjutnya ada interpretasi mengenai output 1. Beta 1 diketahui nilai T hitungnya 5,13, T tabel 1%,
sebesar 2,69, maka T hitung lebih besar dari T tabel, yang mana berarti bahwa input X1 berpengaruh terhadap produksi. Jika input X1 dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya juga akan meningkat sebesar 4,90%. Kemudian beta 2 mempunyai nilai T hitung 0,50 dan juga diketahui T tabelnya sebesar 2,69, maka T hitungnya kurang dari T tabel, yang berarti bahwa input X2 tidak berpengaruh terhadap produksi atau tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Selanjutnya B3 mempunyai nilai T hitung sebesar 0,20 dan juga T tabel dengan taraf kesalahan 1% sebesar 2,69, maka nilai T hitung kurang dari T tabel, yang berarti bahwa input X3 tidak berpengaruh terhadap produksi atau tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Dan yang terakhir ada beta 4 mempunyai nilai T hitung sebesar 4,76 dan juga diketahui T tabelnya 2,69, maka T hitung lebih besar dari T tabel, yang artinya bahwa input X4 itu berpengaruh terhadap produksi. Jika input dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya juga akan meningkat sebesar 2,31%. Nah, ini untuk hasil output yang kedua, yaitu mengenai technical efficiency estimate. Di sini terdapat 120 responden atau petani. Kemudian diketahui juga di sini nilai rata-rata dari efisiensinya sebesar 0,7776, yang mana untuk interpretasinya apabila nilai technical efficiency estimate lebih dari 0,8, maka petani itu mengalami efisiensi secara teknis. Berdasarkan data output dari 120 data responden, diketahui sebanyak 69 petani itu memiliki nilai technical efficiency estimate lebih dari 0,8, yang artinya bahwa dalam hal ini sebesar 69 responden petani sudah melakukan kegiatan produksinya secara efisien. Sedangkan untuk sisanya sebanyak 51 petani itu memiliki nilai technical efficiency estimate kurang dari 0,8, yang artinya petani tersebut belum melakukan kegiatan produksinya secara efisien. Kemudian berdasarkan hasil output juga diketahui nilai min efisiensi sebesar 0,77, maka rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani itu di daerah penelitian sebesar 0,77. Artinya, jika dilihat secara keseluruhan atau rata-rata bahwa petani di lokasi produksi itu sudah berproduksi secara efisien. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.